Oke, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Samsung seri Galaxy A05. Salah satu seri terbaru dari Samsung yang menyasar dengan harga yang cukup murah, yang sudah mendukung supercharger 25 watt. Nah, ini saya beli dapat harga 1.400.000, sudah dapat gratis adapter charger 25 watt. Nah, ini ya adapter chargernya. Kalau beli di officialnya sekitar 1.500.000. Kalau mau kurang murah lagi ya bisa beli tanpa adapter charger, dapat harga sekitar 1.300.000. Kurang murah apalagi coba. Kali ini akan saya bahas Samsung Galaxy A05 ini dari sisi sistem supercharger 25 wattnya. Seperti apa performanya? Simak videonya. Oke, ini yang kita dapat dalam paket pembelian Samsung Galaxy A05, yaitu ponsel itu sendiri ya, lalu dapat apa namanya ini, kabel USB Type-C ya, to USB Type-C seperti ini. Nah, seperti ini kabelnya. Ini kabel bawaan ya. Nah, seperti ini, lihat. Ada tulisannya seperti ini. Ini panjangnya sekitar 1 meter. Nah, lihat. Kalau dibalik ini seperti ini. Nah, ini kabel yang seri bawaan ponsel seperti ini. Nah ya, ini sebagai dasar kalau teman-teman beli kabel yang asli Samsung, kira-kira ya seperti ini modelnya. Ya, yang USB Type-C to USB Type-C ya. Lalu kita akan dapat adapter charger seperti ini, yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah, lihat ini. Ini spesifikasinya. Super fast charging gitu ya. Nah, 25 watt. Nah, seperti ini, buatan Vietnam. Nah, dia struktur dayanya seperti ini, lihat. Dia support 3 ampere ya, 5 volt 3 ampere, 15 watt ya, 9 volt kali 2,77 ampere. Totalnya sekitar 25 watt mungkin itu kalau dikalikan ya. Nah, seperti itu ya. Oke, nah seperti ini. Nah, lalu fisik chargernya seperti ini. Nah, ya. Ini sebagai dasar mungkin teman-teman kalau beli adapter charger Samsung terpisah yang asli ya kira-kira seperti ini. Nah, ya, ini tulisannya seperti ini, ujung-ujungnya seperti ini. Lihat. Ada tulisannya super fast charging dengan satu port USB Type-C seperti ini. Nah, ya. Nah, oke, lanjut ke ponselnya. Nah, ini ponselnya ya. Nah, seperti ini, ada kameranya 2. Ini seri yang termurah ya. Sepertinya Samsung lagi turun gunung ini menciptakan ponsel yang seri murah tapi sudah memiliki fitur bagus ya. Support supercharger 25 watt. Nah, portnya ada di bawah seperti ini, USB Type-C. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut kita tes supercharger 25 wattnya. Oke, pertama kita coba tes charging ponsel dengan mode ponsel nyala atau standby seperti ini ya. Nah, ini ya mode nyala. Oke, sekarang kita coba seperti apa tampilannya. Nah, ini lihat super fast charging mulai start 6%. Nah, ya seperti itu dia tampilannya ketika super fast charging aktif. Oke, kita lihat dari sisi nyala. Nah, seperti ini ya. Oke. Lihat dari sisi atas dia seperti ini. Tidak ada baterai listrik double-nya seperti ini ya. Lihat. Tidak ada, cuma seperti ini ya. Nah, tidak ada apa namanya? Warna hijau juga. Ya, memang super fast charging seperti ini ya. Oke, lanjut kita lihat bagian notifikasi. Lihat, dia tulisannya cuma charging saja. Nah, seperti itu. Kita lihat bagian sini. Nah, ya, lihat tidak ada. Oke, lihat bagian dalam. Lihat, ada tulisannya seperti ini, super fast charging connect. Nah, ya, itu indikator ketika dia menggunakan adapter charger super fast charging ya. Oke. Nah, seperti itu ya sistem tampilannya ketika menggunakan adapter charger super fast charging 25 watt. Oke. Ketika fast chargingnya aktif seperti itu. Sekarang kita lihat dari sisi ampere meter. Nah, ini ya ada aplikasi ampere meter seperti apa wattnya atau ampernya gitu ya. Kita lihat. Nah, ternyata perkiraan saya ya dia kurang kompatibel
ketika menggunakan alat ukur aplikasi ampere meter. Lihat hasilnya, cuma yang masuk 700 miliampere atau 0,7 ya. Nah seperti itu. Oke, jadi kalau teman-teman menggunakan alat ukur seperti ini seolah-olah lambat gitu ya, di bawah 1000 gitu loh. Padahal kalau saya mengukur fast charging 18 watt saja rata-rata sekitar 2000 atau 2500, ini cuma 770 ya miliampere. Nah seperti itu ya, jadi kurang valid ya ketika menggunakan alat ukur seperti ini. Oke, lanjut kita lihat ketika ponsel mode mati ya. Oke, ini sudah cukup ya sampai ke dalam sini. Oke, sekarang kita lihat dari sisi ponsel mati seperti apa. Oke ya, ini ponsel mati. Sekarang saya colokan. Nah lihat ini ada logo listrik double. Nah itu mengindikasikan dia menggunakan adapter charger supercharger 25 watt aktif. Nah seperti itu ya. Nah seperti itu tampilannya ketika ponsel mati ya. Ini start dari baterai ponsel 7% ya. Oke, jadi kita tidak tahu ya dia masuknya berapa ampere karena menggunakan alat ukur ampere meter kurang valid atau tidak kompatibel gitu ya. Sekarang saya coba untuk menggunakan kabel charger yang ada wattmeternya untuk mengetahui dia masuk berapa watt atau berapa ampere ya. Oke, sekarang coba saya menggunakan kabel charger buatan dari brand Cooper ya. Ini ada USB Type C to USB Type C seperti ini ya. Ini ada wattmeternya. Oke, sekarang coba dari ponsel mode mati dahulu ya. Sekarang saya hubungkan menggunakan adapter charger bawaan ya. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini. Oke, sekarang ponsel mode mati dahulu. Nah ini ya, supercharger aktif, ada listrik double. Oke, sekarang lihat wattnya. Nah lihat ada tulisannya PD, artinya fast charging aktif, power delivery, seperti itu ya. Nah lihat ini, dia yang masuk ternyata ya mencapai hingga 16 hingga 17 watt. Lihat ini. Nah ketika ponsel mati ya, lihat ini menggunakan adapter charger bawaan loh ya. Nah seperti itu, realnya seperti itu ya. Sedangkan ketika ketika secara teori dia mencapai hingga 25 watt, realnya mencapai hingga 17 watt. Nah seperti itu ya. Oke, sekarang tes mode ponsel nyala. Nah ini ya, mode ponsel nyala dengan menggunakan kabel dari brand Cooper yang ada wattmeternya untuk mengetahui berapa watt input atau outputnya dia ketika mode ponsel nyala ya. Oke, kita lihat super fast charging aktif ya. Oke, nah ini ya, lihat ketika ponsel nyala dia mencapai hingga 19-18 watt maksimalnya dia. Nah ya seperti itu ya. Jadi kalau mau mengukur kita tidak bisa menggunakan ampere meter aplikasi ya. Harus menggunakan kabel yang ada wattmeternya seperti ini agar hasilnya valid. Nah lihat ya, ini ya. Terlihat dia naik turun 19-18 watt. Sekarang kita coba ya. Dia apakah support adaptif fast charging 15 watt atau tidak. Mengingat struktur daya fast charging Samsung itu ya, dia dari 10 watt ya, 10 watt itu belum support fast charging ya. Lalu dia naik ke fast charging 15 watt, istilah atau namanya adaptif fast charging 15 watt Samsung ya. Lalu dia naik ke supercharger 25 watt. Ini saya ada adapter charger bawaan ponsel Samsung Galaxy M11. Support adaptif fast charging 15 watt. Lihat struktur dayanya dia seperti ini. Nah lihat ada tulisannya adaptif fast charging 15 watt. Apakah dia bisa atau tidak menggunakan adapter charger di bawahnya yang sudah support fast charging juga ya, cuma dia support fast charging 15 watt. Oke, ini saya menggunakan kabel dari MC Dodo CA1080 yang ada wattmeternya juga. Nah seperti ini ya. Oke, kita coba menggunakan adapter charger yang sudah support adaptif fast charging 15 watt ke Samsung Galaxy A05. Ada tulisannya charging seperti itu ya. Tadi ada tulisannya fast charging tapi ya. Coba kita lihat.
Nah, ini lihat ada tulisannya Fast Charging Connect. Nah, ya, lihat. Jadi dia juga support adapter charger fast charging di bawahnya atau 15 watt ya. Kalau struktur kelipatannya Samsung itu, lihat ini ya. Oke, kita lihat dari sini. Dia mencapai hingga 12 watt PD atau fast charging aktif. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman, alternatifnya mungkin kalau ingin agak cepat gitu ya, menggunakan adapter charger fast charging 15 watt pun juga bisa, dan juga sudah support fast charging tapi dengan range antara 10 sampai 15 watt maksimalnya ya. Lalu di atasnya lagi kalau punya supercharger 25 watt bisa juga seperti itu. Jadi alternatifnya seperti itu ya. Oke, sekarang coba tes full charging Samsung Galaxy A05 ya. Start dari persentase baterai 1% ya. Nah, oke, lihat ini 1% ya. Oke, menggunakan kabel charger bawaan dan adapter charger bawaan. Oke, start dari sekarang. Oke, ini sudah 30 menit proses charging Samsung Galaxy A05 dengan adapter charger supercharger 25 watt bawaan ponsel. Oke, kita lihat sekarang sudah dapat berapa persen ya speed chargingnya. Nah, lihat sudah dapat 36% dari 30 menit perjalanan proses charging ya. Oke, sekarang kita lihat dengan menggunakan termogan ini ya. Temperatur ponsel dan adapter chargernya mencapai berapa derajat. Pertama dari ponsel dahulu kita lihat. Nah, ini ya, lihat. Dia suhunya atau temperaturnya sangat dingin atau kategori hangat dan aman ya. Mencapai 36 derajat Celcius menurut saya kategori hangat dan sangat aman ke ponsel, walaupun proses fast charging itu aktif ya proses chargingnya. Sekarang kita lihat dari sisi adapter chargernya mencapai hingga berapa derajat ya. Nah, ini lihat mencapai hingga 42 derajat Celcius ya. Oke, sekarang menunjukkan di menit ke 95 menit ya. Coba kita lihat sudah tercapai berapa persen terisi. Nah, ini ya, sudah mencapai 90% terisi. Dan menurut saya kurang lebih dia masih terjadi penambahan tiap menitnya 1% hingga ke 90% ya. 90 per 90 menit ya, kurang lebih seperti itulah ya. Baik, ini sudah 2 jam 14 menit. Saya lihat baterai ponsel Samsung Galaxy A05 sudah full 100%. Saya stop dahulu. Oke, jadi kesimpulannya Samsung Galaxy A05 yang dibanderol dengan harga 1.400.000-an cukup amat sangat murah dengan mendukung support super fast charging 25 watt. Berdasarkan tes saya sanggup terisi 90% hanya membutuhkan waktu 90 menit. Selebihnya menurut saya kurang efektif ya charging di atas 90% karena totalnya membutuhkan waktu 2 jam 14 menit untuk full charging dari 0 sampai 100%. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam sistem super fast charging Samsung Galaxy A05 ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa menaruh di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli Samsung Galaxy A05 ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.